Oke. Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Berjumpa lagi pada pagi hari ini. Kita akan mengikuti pembelajaran seperti biasanya, pembelajaran agama melalui online, di mana situasi kita masih mengalami COVID. Semoga cepat berlalu ya anak-anakku. Baik, terlebih dahulu, mari sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas cinta dan kasih-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau izinkan kami kembali untuk dapat menghirup nafas kehidupan yang baru, sehingga kami pagi hari ini bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam online ini. Berkati kami selalu ya Bapa, berkati keluarga kami, orang tua kami, jauhkanlah kami dari musibah COVID-19 ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kami dapat aktivitas seperti sedia kala. Semua doa ini kami nyatakan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku terkasih, terlebih dahulu sebelumnya Ibu Guru ingin minta maaf kepada kita bahwa hari ini kita belajarnya online, tapi Ibu Emil, Ibu belum bisa menampilkan video kamera karena kamera Ibu lagi ada masalah. Sekali lagi Ibu Emil mohon maaf kepada anak-anak sekalian. Semoga ini bukan jadi penghambat untuk kita belajar. Ya, baik. Kita lanjut saja. Hari ini kita akan membahas yaitu peran gereja bagi perkembanganku. Ya, peran gereja bagi perkembanganku. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini, pertama, kita mampu menyebutkan berbagai kegiatan gereja nih yang dapat diikuti kaum remaja. Yang kedua, menjelaskan manfaat yang diperoleh melalui keterlibatan dalam kegiatan pelayanan gereja. Tiga, menjelaskan peran gereja bagi perkembangan diri umat. Empat, menyusun doa untuk mendoakan para pemimpin gereja. Anak-anakku yang terkasih, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran yang sudah kita lihat bersama, kita baca bersama. Perlu saya ingatkan kembali, nah dari pukul 07 ini sampai selesai nanti ada beberapa pertanyaan di slide ini. Nanti peserta didik silakan menulis pertanyaan-pertanyaan yang ada dan akan menjawab setelah video pembelajaran ini sudah diikuti hingga selesai. Dan diperhatikan juga ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, kita membutuhkan suatu kepercayaan yang tinggi bahwa Bu Enel akan percaya kepada kalian bahwa kalian akan mengerjakan dengan sendiri tanpa menyontek atau yang mengerjakan itu orang tua atau kamu yang ada di rumah sana. Bu Enel yakin anak-anakku sekalian akan mengerjakannya secara jujur. Nah, anak-anakku yang perlu diingat kembali, KKM kita pantas minimum penilaian kita itu berjumlah paling rendah 75. Artinya di bawah 75 kita tidak tuntas. Oke. Nah, next. Pertanyaannya, betulkah terlibat dalam kegiatan gereja itu tidak ada manfaatnya? Nah, kalau katakan betul, betul. Jika pertanyaannya jawabnya betul, katakan betul. Kalau tidak, katakan tidak, beserta alasannya. Nah, mengapa kita harus ke gereja pada hari Minggu? Nah, ini ada sebuah kisah, kita baca bersama. Nenek Grani sedang menyambut cucu-cucunya pulang dari sekolah. Mereka adalah anak-anak muda yang sangat cerdas dan sering menggoda nenek mereka. Kali ini, Tom mulai menggoda dia dan berkata, "Nek, apakah nenek masih pergi ke gereja pada hari Minggu?" "Tentu. Apa yang nenek peroleh dari gereja? Apakah nenek bisa memberitahu kami tentang Injil minggu lalu?" "Tidak, saya sudah lupa. Saya hanya ingat bahwa saya menyukainya." "Lalu, apa khotbah dari pastor?" "Saya tidak ingat. Saya sudah semakin tua dan ingatan saya melemah."
Saya hanya ingat bahwa ia telah memberikan khotbah yang memberi kekuatan. Saya menyukai khotbah itu, tapi Nek, Tom menggoda. Apa untungnya pergi ke gereja jika nenek tidak mendapatkan suatu darinya? Nenek itu terdiam oleh kata-kata ini dan ia duduk di sana merenung. Dan anak-anak lain tampak menjadi malu. Kemudian nenek itu berdiri dari keluar dari ruangan tempat mereka semua duduk. Dan ia berkata, "Anak-anak, ayo ikut saya ke dapur." Ketika mereka tiba di dapur, ia mengambil tas rajutan dan memberikannya kepada Tom sambil berkata, "Bawalah ini ke mata air dan isilah dengan air, lalu bawa kemari." Nenek, apa nenek tidak sedang melucu? Air dalam tas rajutan. Nek, apa ini bukannya lelucon? Tanya Tom. Tidak, lakukan seperti yang diperintahkan. Saya ingin memperhatikan kepadamu sesuatu. Maka Tom berlari keluar dan dalam beberapa menit ia kembali dengan tas yang bertetesan-tetesan air. Lihat, Nek, katanya. Tidak ada air di dalamnya. Benar, kata nenek. Tapi lihatlah betapa bersihnya tas itu sekarang. Anak-anak tidak pernah kamu tidak maaf, anak-anak tidak pernah kamu ke gereja tanpa mendapat sesuatu yang baik. Meskipun kamu tidak mengetahuinya. Nah, pertanyaan di sini, betulkah dalam kegiatan gereja itu tidak ada manfaatnya? Silakan menjawab. Tulis jawabannya. Mari, anak-anak, kita diajak untuk membaca kitab suci halaman 71 di buku PDF yang telah Bu Guru bagikan. Silakan kalian membacanya. Ya. Jika sudah, boleh anak-anak tulis beberapa pertanyaan berikut. Ungkapkanlah hal yang berkesan bagimu dari cerita di atas. Apa kegiatan gereja yang sekarang ini kamu ikuti? Manfaat yang kamu peroleh dalam kegiatan gereja tersebut. Tuliskan manfaat yang kamu peroleh dalam kegiatan gereja tersebut. Baik, kalau sudah selesai, kita akan lanjut. Apa saja kegiatan gereja nih yang dapat diikuti kaum remaja seusia kalian? Nah, pertama itu sekami, di mana sekami itu ada mistina, paduan suara, retlet, legio Maria, animator bias sekolah atau sekolah minggu, pendalaman kitab suci. Kegiatan tersebut bisa diikuti oleh kaum remaja yang ada di gereja Katolik. Kalian wajib, karena kalian sudah menerima tubuh dan darah Kristus komuni pertama, berarti kalian siap menjadi merasul kemanapun berada melalui suatu pelayanan sekami, animator sekolah minggu, legio, retret, penyanyi dan sebagainya, pemazmur. Oke? Nah, manfaat yang diperoleh melalui keterlibatan dalam gereja, dalam pelayanan gereja, selain memberikan kegembiraan dan hiburan, kegiatan hendaknya membangun kesaksian, memperkuat keluarga, dan memupuk kesatuan dan pertumbuhan pribadi. Kegiatan memperkuat para anggota dengan memberi mereka rasa memiliki dan dukungan kebersamaan. Seperti itu ya anak-anakku ya. Nah, lalu di sini kita lihat kegiatan remaja dalam gereja Katolik itu seperti apa saja. Nah, ini yang sudah kita lakukan dan kakak kelasmu sebelum masa pandemi. Lalu kita buat ekskul, bina iman. Nah, ini kegiatan salah satu kegiatan remaja supaya iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Lalu ini juga ada sama para peserta katekume ya krisma ya, biar mereka mengikuti kegiatan pembelajaran supaya iman mereka semakin diteguhkan dalam mengikuti kegiatan kitab suci. Nah, seperti itu. Nah, ini ada tugas di mana di sini ada diskusi kelompok, walaupun kalian ya tidak bisa bertemu satu dengan lainnya, tapi tanpa harus mengurangi rasa persatuan kalian, kelompokan kalian, kita akan mengadakan diskusi kelompok, yaitu pertama menginventarisasi berbagai kegiatan atau pelayanan yang dalam gereja Katolik,
Kedua kali mampu menyelesaikan pelajaran atau manfaat yang dapat diperoleh dari berbagai kegiatan tersebut. 3. Apa saja tokoh di gerejamu yang patut dianggap sebagai teladan dalam pengembangan diri? Nah, anak-anakku, gimana ajaran gereja tentang peran gereja dalam perkembangan pribadi di dalam Roma 10 ayat 14-15 dan Katekismus Gereja Katolik berkaitan dengan peran gereja dalam pengembangan pribadi umatnya ada di halaman 73. Silakan setelah video ini berlangsung, anak-anak di rumah bisa membaca di halaman 73. Nah, adapun pertanyaannya silakan ditulis. Ini salah satu tugas yang harus kalian jawab. Nah, apa peran yang diberikan orang-orang yang lebih dahulu beriman bagi kita yang hidup zaman sekarang? 2. Bila para pendahulu mempunyai peranan dalam kehidupan iman kita, apa yang selayaknya kita perbuat? 3. Apa saja yang diberikan gereja demi perkembangan kepada anggota dirinya? Silakan ditulis. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Next. Rangkuman ini silakan ditulis. Setelah kalian menulis beberapa pertanyaan, kalian juga di rumah masing-masing akan menulis catatan kecil tentang rangkuman pembelajaran hari ini. Nah, ini rangkumannya. Kita akan baca bersama sebelum menulis. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma memberi penegasan tentang peranan orang-orang beriman yang lebih dahulu bergabung dalam gereja. Melalui kesaksian hidup dan iman mereka, itulah iman gereja yang akan Yesus Kristus dan pelayanannya diteruskan dari generasi ke generasi, sehingga manusia lahir di kemudian hari dapat mengenal Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Atas jasanya itu, kita tidak dapat melupakan begitu saja. Kita dapat mendoakan mereka, tetapi terutama kita dapat meneladankan hidup mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dari gereja kita memperoleh sabda Allah mencakup hukum-hukum Kristus, rahmat sakramen, teladan kekudusan. Baik, anak-anakku terkasih, materi kita sampai di sini dulu. Dan tugas kalian akan saya tunggu hingga jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.